Halo teman-teman, selamat malam semua. Kita sambil nunggu narasumber kita ya, dua orang narasumber yang sudah teman-teman tahu. Kita juga udah bocorin ya di Instagram kita. Tungguin bentar ya teman-teman, kita lagi akan invite nih. Oke, buat teman-teman, selamat malam Sobat WVI, ayah bunda ayah sekalian yang sudah semangat ya malam hari ini mau mengikuti ngobrol santai kita seputar menyusui, karena pekan ini masih termasuk dalam pekan menyusui sedunia ya, pekan ASI sedunia ya. Jadi kita akan banyak ngobrolin soal menyusui ya, seperti apa pertanyaan teman-teman yang udah masuk ke DM kita, yang udah masuk ke komen kita, sambil kita nunggu narasumber kita yang akan bergabung ya. Yang pasti teman-teman sudah tahu bocorannya ya. Kita mau menyapa dulu nih. Yang sudah join ada 14 orang yang live, boleh diajakin teman-temannya, keluarganya, apalagi yang mau tahu banyak seputar menyusui ya. Apa aja hal-hal yang akan kita bahas. Tadi sih aku ada lihat ini ya, bocoran ya, pertanyaan masuk ke DM kita juga. Kalau misalnya, ini bocoran aja ya, kalau misalnya warna asinya bening, itu apakah kualitasnya bagus atau enggak? Nah, kita akan cari tahu malam hari ini ya. Selamat malam buat Hana Maria, kemudian ada Dani Rosa, Desia Fnian. Halo, selamat malam. Ini kelihatan baju saya kebalik ya teman-teman, nggak ada mirror nih kalau kita live pakai HP ya teman-teman sekalian. Oke, aku udah lihat nih satu narasumber kita udah join barengan sama kita. Oke, kita nunggu yang satu lagi ya teman-teman. Nanti siapin aja, kalau teman-teman punya pertanyaan langsung aja sambil kita live, teman-teman juga bisa ajukan pertanyaannya ya, agar bisa dijawab sama narasumber kita. Oke, perkenalan diri dulu ya sambil kita tungguin ini ya, kita tungguin narasumber kita sebentar. Aku setting dulu sedikit. Oke. Oke, teman-teman, perkenalkan ya, nama aku Mawar Lestari. Aku adalah anggota atau staf tim komunikasi Wahana Visi Indonesia di kantor Jakarta. Selamat malam teman-teman, boleh dong reactionnya? Terima kasih ya. Ini jujur aja aku baru pertama kali nih live Instagram kayak begini ya. Biasanya lewat Zoom, lewat Teams ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah join. Langsung aja ya, kita panggil narasumber pertama kita. Oke, kita invite dulu kah? Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, sepertinya tadi aku melihat sudah join ya, sebentar ya. Oh iya, bentar ya. Salah tadi namanya. Oke. Ini dia, kita invite. Apakah sudah bisa join nih narasumber pertama kita? Selamat malam Kakak Feby yang setia ya berlari untuk anak-anak Indonesia dengan Wahana Visi Indonesia ya. Oke, aku udah invite barusan satu narasumber kita. Apakah sedang on the way join? Kita panggil ya. Dok Will alias Dokter Willy. Aku udah kirim invitation-nya barusan.
Oke, udah ada 24 orang di IG Live kita yang ingin tahu banyak tentang menyusui. Selamat malam. Wah, ini katanya satu narasumber kita unable to join nih barusan nih. Ntar ya, Dok Will, aku coba invite lagi ya. Oke, aku invite lagi. Udah terkirim barusan. Ya, tungguin ya, mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Oke, satu narasumber malam, Dok Will. Halo, selamat malam Kak Mawar. Oke, teman-teman, apakah suara Dokter Willy kedengeran? Boleh agak digedein dikit ya, Dok ya? Iya ya, bentar ya. Uh-uh. Oke, coba tes-tes, Dok. Tes, tes. Oke, Jelas ya? Oke, semoga jelas ya. oke, aku akan invite narasumber kita yang berikutnya. Oke, aku udah kirim invitation-nya. Tolong diterima. Selamat malam, Dokter Tan. Selamat Iya, malam, Malam Dokter selamat malam Dokter Willy, Tan. apa kabar? Ketemu lagi kita ya Iya, Dokter Tan. ketemu lagi, ketemu di udara, ketemu di dunia maya, dunia digital dunia ya, yang Dok. tidak berfisik. Oke, siap. Yuk Iya, kita ngobrol. Oke, Waktu mantap. kita langsung ya. sebetulnya nggak banyak hari ini karena saya juga harus live Hmm, nanti pada tepat jam 11. Jam 11, Oh, jam 8 malam. Siap. saking oke. banyaknya ini Ya. ya. Oke, udah denger ya dari Dokter Tan barusan, kita hanya punya waktu sampai jam 8 malam, tapi kami Hmm, yakin kita akan ngobrolin yang padat dan bergizi buat teman-teman semua ya. Seperti tadi yang udah aku sampaikan di awal ya, wow tiba-tiba udah 250, 266 ya, yang nge-view selamat malam teman-teman Target kita semuanya. 1.000 ya hari ini. Mm-mm. Sepuluh wih, ribu sih dok kalau bisa. Oke, teman-teman sekalian, selamat datang di IG Live Wahana Visi Indonesia bersama dua orang narasumber kita yang luar biasa. Nanti aku akan perkenalkan, tapi walaupun kayaknya udah nggak asing lagi nih buat teman-teman semua ya. Kita malam hari ini temanya adalah selusin pertanyaan soal menyusui. Karena masih Pekan ASI sedunia saat ini, jadi Wahana Visi Indonesia sebagai organisasi yang fokus akan anak, kesejahteraan anak dan masyarakat, kita ambil peran nih dalam diskusi soal ASI dan menyusui ini. Nah, narasumber saya, kalau kelihatan ya di bawah saya kiri itu adalah dari staf Wana Visi Indonesia. Tapi sebelumnya aku perkenalkan diri lagi ya. Selamat malam semuanya, nama aku Mawar Lestari ya. Nama sebenarnya ya, panggil aja Mawar. Aku adalah anggota tim komunikasi dari Wahana Visi Indonesia kantor di Jakarta. Nah, narasumber kita yang laki-laki ganteng sendiri ini adalah, boleh tepuk tangannya dong? Kelihatan nggak sih tepuk tangan api-api nih dari tadi? Yeay. Tepuk tangan buat Dokter Willy Sitompul. Ini selamat adanya di malam. NTT ya, dokter ya. Ya, di Kupang. Kupang Ya. ya, di Kupang. Jadi udah jam 8 malah di sana waktu Indonesia Tengah ya. Dokter Willy Ya. ya, kita panggilan akrabnya Dokil adalah spesialis kesehatan dan gizi ibu dan anak di Wahana Visi Indonesia. Selamat malam Dokil, thank you udah Selamat join. malam. Lalu selamat malam. Yang berikutnya yang wajahnya warawiri di mana-mana nih, tapi selalu setia barengan sama Wahana Visi Indonesia. Thank you, Dok. Ada Dokter Tan Shotien, ahli gizi masyarakat. Boleh tepuk tangannya dong, teman-teman. Love, 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 api, api, api. Oke, langsung aja ya. Udah rame nih di kolom komen ya. Kalau teman-teman nanti selama kami ngobrol punya pertanyaan seputar menyusui langsung aja ya. Kalau masih sempat kita akan baca. Tapi ini adalah pertanyaan yang udah masuk di kolom DM kami, begitu kami bocorin kita akan melakukan IG Live ini. Oke, yang pertama nih, aku berbagi dulu ya. Waktu aku habis melahirkan ya, maksudnya pas hamil tuh baca banyak lah bacaan ya persiapan ibu baru, tapi tidak ada yang benar-benar mempersiapkan aku eh, dan bahkan mamaku sendiri itu nggak bisa ngasih nggak maksudnya nggak siap gitu ngasih tahu nanti rasanya ketika menyusui begini loh. Jadi pas aku menyusui itu jujur aja rasanya kayak kesetrum listrik. Jadi Hmm, kayak kesengat listrik. Jadi aku kaget, terus anakku juga waktu itu jadinya kaget gitu ya. Jadi
Jadi kayak sempat keputus gitu bondingnya di momen-momen awal. Mungkin banyak juga yang kayak aku ya. Nanti boleh tanya-tanya. Nah, ini juga pertanyaan yang waktu aku awal-awal punya anak tuh bagaimana saya tahu bahwa ASI saya nih cukup. Maksudnya ukuran beda-beda kan. Kadang ada yang mikir, oh payudara saya kurang besar, pasti isinya dikit nih. Atau payudara saya gede, banyak nih pasti nih. Silahkan mungkin dari dokter Tan dulu, silahkan. Iya, saya bilang bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan payudara tidak ada gelas ukurnya. Itu challenge. Betul. Yang kedua, Tuhan menciptakan anak manusia belum bisa bicara ketika lahir. Ya. Jadi itu yang membuat kenapa kita sebagai orang tua kita harus banyak belajar dan tentu saja bonding itu perlu. Ya, nah kita tahu bahwa yang disebut dengan air susu kita cukup atau tidak, ada yang disebut jangka panjang dan jangka pendek. Yang jangka panjang itu tentu dengan kenaikan berat badan. Makanya kenapa anaknya ditimbang, betul apa enggak? Ya, jangka pandang. Jangka pendeknya adalah tentu saja anak ini pipis gitu loh ya. Jadi kalau kencingnya mencukupi sekian jam sekali, ada itu. Lalu kemudian makanya jangan malas masuk ke dalam kelas-kelas menyusui dan MPASI, itu adalah rangkaian tidak bisa terpisah gitu loh ya. Jadi tentu saja pipisnya benar, tidurnya nyenyak, lalu kemudian berat badannya nambah, itu adalah tanda kecukupan dari menyusui yang baik. Silakan Dok Will. Iya, udah lengkap sepertinya yang disampaikan oleh Dokter Tan ya. Artinya itu ya sehari-hari kita pantau aja, benar tadi sampaikan Dokter Tan, kencingnya gimana gitu kan, kencingnya gimana, BAB-nya gimana gitu. Oke, malam teman-teman. Kita coba ini lagi ya, sempat ended ya. Sebentar. Oke, sempat ini ya, putus ya. Sebentar kita invite lagi narasumber kita. Halo, halo. Halo, sempat keputus nih. Iya, kenapa? Nah, Sorry. oke, ada apa itu? Kirain Oke. sinyal saya karena di Kupang. Makanya ini siapa yang gigit kabel nih? Ayo. Aduh. Siapa yang copotin kabel Jaringan wifi-nya? bawah laut mungkin nih Dok. Ikan-ikan piranha. Aduh. Baik, yuk kita terusin yuk. Sayang nih teman-teman yang Lanjut. pada ngumpul. Silakan Dok Will. Tadi ya. Iya, sama tadi ya. Artinya perhatikan kencing, perhatikan buang air besarnya BAB, buang air besar, buang air kecilnya lancar, makannya itu berarti cukup asinya gitu. Dan nggak perlu terlalu khawatir. Itu aja. Oke, jadi kalau udah kelihatan pas diukur itu beratnya nggak sampai target bulanan misalnya, berarti benar. Ditambah mungkin asupan buat ibunya ya. Dan jangka panjangnya ada namanya kenaikan berat badan minimal ya. Mungkin kalau ibu-ibu juga punya buku KIA, nah itu jangan cuma dipegang-pegang aja tuh buku KIA. Dibuka, nah dilihat tuh. Artinya kan kalau anak saya ini di bawah 5 tahun, nah pasti punya buku KIA dan itu dicek tuh. Banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapat di situ. Oke. Pertanyaan berikutnya nih buat dokter berdua ya. Emang bener ya untuk dapat lemaknya itu, ASI itu mesti diperah? Ayo. Ini dokter Willy dulu ya, dokter Willy dulu baru dokter Tan gantian. Silakan dok. Iya, waktu saya jadi ayah ASI, saya nggak pernah merah sih. Oke. Yang merah pasti istri saya langsung gitu ya. Jadi gini, sebenarnya ibu-ibu di komentar tuh saya baca juga pada pintar semua ya. Ada yang bilang ada for milk, hin milk, ini ilmunya lumayan banget nih ibu-ibu ya. Jadi ASI awal itu memang lebih banyak mengandung air gitu ya dibandingkan dengan lemak. Lemak itu biasanya ada di bagian akhir. Nah sebenarnya kalau kita memperhatikan posisi dan perokatan menyusui sudah baik, sudah benar, itu bayi yang akan langsung rasa apa ya? Kalau sudah kenyang dia akan melepas sendiri gitu ya. Dan ibu juga merasa payudaranya itu akan kosong. Nah berarti bayi dapat semuanya tuh gitu. Jadi dapat semuanya, dapat airnya untuk menghilangkan dahaganya, juga dapat lemaknya untuk mengenyangkan bayinya. Dokter Tan, tambahan kan? Ya, itu adalah pertanyaan dari ibu-ibu yang sebetulnya lagi insecure. Nah, itu kalau bahasa media sosial itu insecure. Lalu dia mulai cari-cari di media sosial mamagram yang lain.
Lalu Mama Gra mulai menjelaskan bahwa itu ya ASI paling belakang itu kaya sama lemak. Jadi kau perah saja yang bagian depan, buangin gitu ya. Buang. Sebentar, Bu. Bentar, Belanda masih jauh, tenang. Bu, ASI itu diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayimu. Pegang itu, ya. Jadi Anda nggak boleh punya kehilangan rasa percaya diri. Sebab ASI paling depan, walaupun tadi Dokter Willy mengatakan lebih banyak cairan ketimbang lemak, tapi kalian tahu nggak, cairan itu ada antibodinya loh. Ada probiotiknya loh, ada enzimnya loh. Anda nggak sayang ngebuang cairan itu, ya? Nah, yang berikutnya lagi adalah kalau mertua campur tangan. Ini gua paling sebel nih, ya. Terus Sabar. mertuanya agak sedikit porno. Sebentar, ya. Dia itu asimu tuh jernih itu loh, bening. Wis gak ada gunanya, ya. Udah ganti pakai sufor, lebih parah lagi dia bilang pakai sufor. Bu, gini. Kecuali kalau Anda punya masalah misalnya hiperlaktasi. Misal, ya. Jadi misalnya baru anaknya nenen tiba-tiba sampai kesedak karena alirannya deras sekali gitu ya. Jadi untuk mengurangi kesedak tadi ya, maka barangkali memang diperas supaya agak sedikit lembek dulu gitu loh ya. Tetapi saya tidak pernah menganjurkan kalau seandainya ibu lalu kemudian ngoyo, ngejer akhir. Ya, karena apa? Karena ASI depan juga anakmu butuh, Bu. Ya. Jadi jangan semata-mata mengikuti orang-orang yang di Instagram, di Twitter, apa segala macam, di Facebook yang mengatakan bahwa ASI depan itu bening gak ada gunanya. Ya, saya nggak setuju. Ya, ASI itu sengaja diciptakan komposisinya oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, jadi ada juga ibu-ibu yang ASI depannya memang cairannya sedikit. Tahu-tahu pas anaknya nyusu lemaknya banyak. Ada yang kayak begitu ya. Tapi sekali lagi ibu tidak boleh ngoyo. Nah itu ngoyo merasa insecure lalu kemudian Anda buang yang di depan lalu Anda sedot yang di belakang. So itu nggak benar. Ya kembalikan kepada Dokter Mawar. Dokter Mawar, ini kayaknya tadi drop sinyal gara-gara panggil saya dokter tuh di kolom komentar. Karena itu Oke, ada yang tulis Dokter Mawar, gue ikutin aja apa kata orang. oke. Dok, Silakan. ini Dokter Tan juga udah sebut tentang Aduh. mertua nih tadi. Mm, Ada memang ini ya, apa kita harus dorong bahwa peran si ayah juga sebagai anak dari si mertua ini atau orang tua itu perlu peran yang apa ya lebih aktif ya dalam mendukung si ibu ini menyusui. Nah, pertanyaan berikutnya tentang eh masih ini nih warna nih. Tadi udah dokter sebutkan di awal ada bening, ada enggak. Kalau ASI bening itu ada yang berpikiran nggak ada gizinya. Gimana nih? Dokter Tan dulu nih kali ini. Nah, kesalahan kita atau barangkali misinterpretasi kita, ASI itu adalah susu. Padahal kalau menurut hemat saya dan para pembesar konselor laktasi di Indonesia, mereka mengatakan bahwa ASI adalah cairan yang hidup. Ya, cairan, bukan cuma sekedar susu. Nomor satu, ASI mengandung materi genetik. Ya, nggak ada yang lain loh. ASI mengandung materi genetik. ASI mengandung banyak sekali, ada probiotiknya, saya udah bilang dari awal, ada enzimnya. Jadi dan itu selalu berubah. Ya, komposisinya selalu berubah. Walaupun dari ibu yang sama. Ya, jadi tolong mulai sekarang kita rekonstruksi kembali pemahaman kita tentang ASI. Ya, jadi yang disebut dengan air susu ibu itu pada prinsipnya adalah suatu dinamika. Ya, jadi jangan berpikir bahwa sesuatu yang bening itu nggak ada gunanya. Ada loh, antibodinya banyak loh. Ya, jadi barangkali itu jawaban saya. Dokter Willy mau menambahkan Iya, melengkapi sudah ASI lengkap ya, dari Dokter ya. ASI itu walaupun bening ada laktosa, protein dan lain-lain. Kalau ibu-ibu yang rajin browsing-browsing nih, klik aja tuh langsung tahuan tuh komposisi ASI banyak banget gitu. Kalah deh Sufor gitu ya. iya, yang paling sempurna memang hanya ASI ya, tidak ada yang menyamai kesempurnaan ASI ya. Jadi buat ibu-ibu nih, ibu baru atau ibu yang anaknya masih bayi ya, ASI terus ya diupayakan ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini. Oke, malam teman-teman. Kita coba ini lagi ya, invite ya. Ini nggak tahu nih sinyalnya atau apa nih. Rahmat Willy, coba sebentar ya. Oke, terima kasih teman-teman ya udah langsung join nih ya. Bentar kita cek Dokter Tan. Tadi mudah-mudahan masih pada inget ya teman-teman pertanyaan terakhirnya. Harusnya masih lah ya.
Oke, sebentar. Dokter Willy, oke. Dokter Tan juga udah join. Bentar, kita invite Dokter Tan. Oke, kita tunggu ya. Dokter Willy dan Dokter Tan join kembali. Oke, dok, selamat datang. Kita tunggu Dokter Willy ya. Saya Masuk. loh, padahal tadi yang nonton udah 600-an loh. Iya, bener. Kok bisa drop-drop ya? Oke, Dokter Willy. Nah, ini saya biasanya nggak pernah begini. Oke, sebentar. Dokter Willy, oke, aku coba invite lagi. Terima kasih teman-teman yang udah setia langsung join loh, Dok. Walaupun ini ada yang bilang suara hostnya kecil. Kalau kayak gini kedengeran nggak ya? Oke. Tadi kita udah sampai di pertanyaan ASI saya seret, apakah ASI booster perlu ya? Mungkin Dokter Tan bisa jawab dulu sambil kita invite Dokter Willy. Ya, memang kita punya kepercayaan dalam tanda kutip bahwa beberapa makanan itu bisa membantu produksi ASI. Tetapi saya seringkali justru punya situasi, punya kasus di mana ibu-ibu ini asik dengan berburu ASI booster sampai dengan yang harganya mahal. Sementara ASI booster yang sebetulnya, ASI booster yang sesungguhnya, tebak itu apa? Oksitosin. Nah, ada hormon namanya oksitosin. Nah, oksitosin ini hanya untuk terutama ya untuk ibu-ibu yang baru menyusui, itu hanya bisa dibentuk kalau seandainya ibu ini merasa tenang, merasa bahagia, gitu ya. Merasa ya namanya orang punya anak ya gimana sih kalau nggak bahagia? Nah, jadi itu gunanya kenapa saya mengatakan bahwa pijatan suami itu yang terbaik sebetulnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda itu kayak kebanyakan orang Jawa ya, ada yang istilahnya tilik bayi lah itu ya kan. Kalau orang melahirkan itu kan mamahnya datang, mertuanya datang gitu ya. Nah, itu juga jangan cuma sekedar ngomongin soal asinya kurang, komentarin macam-macam ya. Halo Dokter Will, saya lagi menjelaskan nih tentang ASI booster yang sesungguhnya. Lanjut Ya, dok. jadi kalau misalnya ada mertua, ada mamah datang dan sebagainya, coba minta mereka membantu kehidupan Anda. Misalnya, bantu nyuci dong, bantuin ke pasar dong, bantuin masak dong, karena itu bikin ibu jadi stres gitu loh ya. Apalagi ini adalah anak berikut, artinya anak kedua, anak ketiga. So, ada anak pertama yang mesti juga dibantu untuk diasuh misalnya. Ya, jadi banyak sekali ibu-ibu asinya seret karena ya biasanya karena kelelahan itu aja sih. Ya, atau anaknya udah 1 tahun nih, ibunya masih ngomel-ngomel, asi saya seret, Bu, move on. Anak 1 tahun itu asinya cukup kalau dia nyusu kalau waktu mau tidur malam. Ya, jadi nggak bisa anaknya lagi lepeh, anaknya GTM, anaknya lagi nggak doyan makan, kesulitan mengunyah, dikit-dikit nen. Makanya kenapa asi namanya jadi jelek, anak asi kurus. Sebetulnya bukan anak asi kurus karena anak ini sudah makan, tapi kebutuhan makannya diganti dengan asi doang. Ya pantesan asi kelihatan anak asi kurus ya. Jadi disiplinkan dan ibu harus bisa melihat bahwa kebutuhan asi tentu akan semakin berkurang dengan bertambah besarnya anak. Silakan Dok Will. Iya, ini juga ada kaitannya dengan yang pertanyaan soal zat besi juga kayaknya dokter Tan ya. Ada yang bilang kan ASI itu anak saya ini harus kasih suplementasi besi nggak ya? Sebenarnya kan sudah cukup juga itu dari ASI sampai usia 6 bulan ya. Walaupun sebenarnya ada rekomendasi juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk bisa memberikan suplementasi besi juga direkomendasikan untuk semua anak sebenarnya ya, dan bisa dicari dibaca juga. Tapi sebenarnya sampai usia 6 bulan itu suplementasi besi, mungkin zat besi untuk anak cukup dari ASI-nya. Karena zat besi dalam ASI itu lebih mudah diserap dibandingkan dengan zat besi yang ada dalam susu formula ataupun yang lainnya saja. Oke, jadi booster yang paling utama adalah si ibu yang sedang menyusui merasa bahagia. Jadi tolong ayah-ayah di luar sana, mertua-mertua, orang tua, saudara, dukung beri dukungan moral ya. Jadi dia ibunya merasa bahagia ya. Tapi tadi dokter makanya sebagai tambahan tema pekan menyusui dunia tahun ini adalah closing the gap. Closing the gap itu artinya kita menutup semua celah dari mertua yang tidak paham, celah ipar yang berisik, celah suami yang tidak
tidak mendukung. Jadi itu semua celah-celah mesti kita tutup untuk keberhasilan ibu menyusui. Ya, silakan Bu Ya, Mawar. betul. Lanjut pertanyaan berikutnya, tadi di kolom komen ada yang bilang, Pak Presiden tolong dokter Tan jadi Kemenkes dong. Oh jangan, jangan. Wow, Ini komen bahaya nih dok. bahaya. Mau Oke, ampun. Bahaya. Langsung ke Oke, pertanyaan kita berikutnya, teruskan. gitu ya. Ini lanjut juga nih dengan pernyataan Lanjut, dokter lanjut. Tan barusan. Bagaimana saya menghadapi tekanan mertua untuk beri support ke anak saya? Tips dan triknya nih. Dokter Tan mungkin dulu, silakan. Siapa dulu? Dokter Iya, Tan, tadi dokter Tan. Oke, kayaknya baik. tadi sudah dari soal mertua ya. Ya, Bukannya. oke, nggak apa-apa. Ini sekarang isunya adalah tentang mertua. Oke, begini teman-teman. Kita hamil itu 9 bulan 2 minggu, bukan 9 hari. Artinya apa? Selama 9 bulan 2 minggu kita punya banyak waktu untuk berkomunikasi, berencana, bermacam-macam ya. Nah, tinggal sekarang masalahnya Anda melewatkan nggak 9 bulan 2 minggu itu, ya. Jadi selama 9 bulan 2 minggu, kebetulan anak saya juga lagi hamil nih. Anak saya lagi hamil ya, dan dia nanti melahirkan nanti di bulan Oktober. Jadi orang hamil itu bukan sibuk beli ini, beli itu, beli stroller, beli apa ranjang bayi segala macam, beli baju yang lucu-lucu. Kebetulan lagi ada pameran ibu dan anak, aduh pusing gitu ya kan. Tetapi yang lebih penting adalah ketika kalian duduk bersama, kalian bicara tentang rencana ke depannya. Ya, terutama bagi anak-anak yang bayi-bayi yang dititipin sama ya ini mertuanya ini, karena ibunya kembali bekerja. Nah, jadi jangan sampai ketika udah jadi masalah, nah baru kalian jadi ribut ya. Justru ketika anak ini masih di dalam kandungan, maka yuk kita bicara dengan mertua kita. Kalau perlu mertuanya diajak masuk ke dalam kelas-kelas webinar seperti sekarang ini. Jadi mertuanya belum cucunya lahir, sudah punya pegangan ilmu. Oh, saya harus mendukung menantu saya untuk menyusui karena saya pengen punya cucu yang pinter. Oh, saya harus mendukung menantu saya menyusui karena supaya anak saya nggak boncos gitu kan ya kan? Oke, jadi ini penting banget. Sekali lagi bahasanya adalah komunikasi. Silakan Dok Will. Iya, dan jangan lupa kan menyusui itu nggak cuma ibu aja ya, semua komponen dalam rumah tangga, orang tua, mertua, dan jangan selalu mertua juga yang di ini kan ibunya sendiri kan, nah, itu juga kadang-kadang juga bisa juga seperti itu juga ya. Siap. Nah, tadi betul ikuti kelas-kelas ASI ya, kelas-kelas menyusui banyak banget ya sekarang ya, dan itu bisa mengakrabkan hubungan antara mertua dan ibunya menyusui juga. Gitu, lanjut. Baik, aku barusan mau tanya gimana pengalaman Dokter Will ya, meyakinkan orang tua dan mertua nih. Kita butuh sudut pandang ayah nih. Oh Gimana, Dok? iya, kalau saya kan gampang banget lah. Kebetulan kan saya kan dokter gitu ya. udah ya ini kalau pasti orang tua ini pasti tahu yang bagus lah gitu kan. Gampang kalau untuk yang kalau dari saya gitu. Tapi kalau buat yang lain yang agak susah gitu. Tapi intinya itu banyak membaca, ikuti kelas-kelas menyusui, dan ketika dilihat nanti anaknya sehat, anaknya tumbuh dengan baik, tumbuh dengan cerdas gitu ya, pasti mertua maupun ibu orang tua pasti lihat, oh ternyata betul dia gitu ya. Oke, thank you Dok jawabannya. Pertanyaan berikutnya nih, kenapa anak ASI, wah ini nih menarik nih, pertanyaan yang masuk ke DM kita, kenapa anak ASI lebih kurus dari anak SUFOR? Dokter Tan dulu, silakan. Itu tidak benar. Ya, itu sama seperti kayak orang mengatakan orang rokok banyak yang umurnya panjang. Itu kan mertua laki kamu gitu loh kan. Yang umurnya pendek lebih banyak. Jadi sekali lagi Anda tidak boleh melihat anak-anak yang tidak merupakan bagian dari statistik ya. Banyak sekali anak ASI yang gemoy. Banyak sekali anak ASI yang bahkan ketika dibawa ke posyandu kadernya julid. Itu sufornya apa sih? Woi, anak gua anak ASI woi, bilang gitu ya. Bahkan ada anak ASI yang dibawa ke bidan, sampai bidannya mengatakan bahwa harus diet segala macam, yang tentu saja tidak benar. Jadi tolong ibu-ibu ya, jadi jangan selalu menuding anak ASI. Karena kalau misalnya ini anak ASI tapi dia sering sakit, ya tentu saja dia kurus, betul apa enggak? Ya, anak ASI tapi sudah makan, tapi makannya tidak adekuat, ya tentu aja dia kurus. Anak ASI, tapi kemudian imunisasinya selalu terlambat, tentu aja kurus karena jadi sering sakit. Anak ASI, anaknya anemia, makannya cuman mau yang ada di warung misalkan ya. Anak ASI tapi makanan pendamping ASInya kemasan misalnya. Ya terang aja gitu loh ya. Nah jadi sekali lagi anak ASI walaupun pola asuh, anak ASI yang pola asuhnya salah, tentu saja anak ASI kelihatannya kurus.
Silakan. Oke. Ini Betul, tadi kayak betul, betul sekali. kesannya selama ini banyak yang menjadikan ASI ini tokoh jahatnya gitu ya. Padahal banyak faktor penambah lainnya ya. Jadi kurus itu. Dokter Willy Itu gimana? adalah Iya, kriminalisasi susu nah cakutan. kriminalisasi ASI. Iya benar ya tadi ya. Ya, anak ASI ini apa nih? Kan ada setelah 6 bulan pasti ada MPASI gitu ya. Harus adekuat, harus cukup dan lain-lain. Kalau misalnya nggak ada, tinggal dia anak ASI tapi tinggal di daerah endemik malaria gitu ya Oke. misalnya kan. Nah, berarti kan harus ada lagi hal-hal lain yang harus dikerjakan. Ingat ada pola makan, pola pencarian layanan kesehatan dan pola PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat yang harus diikuti juga oleh semua orang tua dan anak. Oke, thank you nih. Ini dari tadi kita udah lihat beberapa pertanyaan rame banget, bahkan di kolom komen yang lagi ikutan Mm-mm. live ini ngobrol jadinya ya, tukar pengalaman seru banget ya. Hangat banget aku bacanya ya. Selamat malam buat 495 yang live nih. Kita kayaknya mau comot satu pertanyaan dari kolom komen tadi ya, dokter berdua ya. Pertanyaannya, anak ASI BAB-nya normalnya gimana? Tanda-tanda BAB seperti apa yang harus mulai kita khawatirkan? Silakan Dokter Willy dulu, silakan. Ini kalau bicara BAB ini kita harus tahu dulu sebenarnya umurnya berapa nih gitu ya. Karena kan makin makin banyak makin tambah umurnya, bayi itu kan bayi atau anak tambah umur tambah berat. Makin makin tinggi umurnya makin jenis makanan juga akan makin beragam. Makanya kita perlu tahu dulu berapa usia anaknya berapa. Kalau dia di usia-usia awal 0 sampai 3 bulan full ASI, warna BAB-nya biasanya tuh kuning gelap gitu ya. Terus konsistensinya tuh nggak terlalu padat tapi lembut gitu. Dan itu komposisinya sekitar dia buang air sekitar 4 sampai 10 kali sehari. Itu kalau dia usia 0 sampai 3 bulan. Tapi semakin dia bertambah umurnya pasti akan semakin frekuensinya semakin turun ya untuk anak-anak sampai 2 sampai 4 kali sehari. Yang harus diwaspadai ya tentu kalau kita melihat ada keanehan-keanehan pada BAB-nya. Misalnya warnanya berubah. Kalau misalnya di awal-awal ada yang tanya juga pernah tuh di kolom komentar ya. Di awal tuh ininya BAB-nya warnanya hitam gitu. Kalau di awal-awal gitu ya. Oh itu karena memang ada namanya mekonium. Gitu. Tapi kalau di akhir-akhir kita lihat makin banyak makanannya pasti warnanya juga bervariasi. Yang harus kita waspadai kalau misalnya muncul warna-warna yang aneh misalnya kayak warnanya kok ini ada berbusa, ada seperti encer sekali dan lain-lain. Nah itu harus kita konsultasikan segera ke tenaga medis yang terdekat. Sekali ya. Oke, Dokter Tan, silahkan Dokter Tan. Iya, buang air atau tinja itu memang merupakan salah satu indikator anaknya sehat apa enggak. Biasanya kita bagi menjadi 3 hal ya. Tinja normal, ya, tinja yang terlalu keras, sembelit, salah satu ciri dari sembelit, dan yang ketiga adalah tinja yang sifatnya patologis ya. Tinja normal tadi Anda sudah dengar dari Dokter Willy, tetapi kita mau bicara tentang tinja yang sembelit. Nah ini menarik nih. Pada anak yang masih full ASI hingga dengan usia 6 bulan, jadi tolong teman-teman, ASI eksklusif itu artinya cuma sampai 6 bulan ya, ASI doang, ya kan, gak dikasih yang lain. Tetapi ASI diteruskan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Nah, anak-anak yang masih ASI doang ini, itu kerap kali juga ada yang kayaknya memang nggak rutin ya, ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu, tetapi selama anaknya baik-baik saja, tidak ada keluhan, perutnya nggak kembung, lalu kemudian pas dia nya bagus, gitu loh ya, Anda nggak usah khawatir karena artinya ASINY habis. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang memang sembelit? Ini ada nih, sembelit itu biasanya kalau anaknya udah makan. Nah, biasanya tinjaknya keras atau beolnya itu jadi jedanya lama banget ya, misalnya lebih dari 3 hari, keras dan kering. Lalu kemudian anaknya itu betul-betul keluarin effort untuk ngeden sampai nangis, bahkan ada yang anusnya berdarah. Nah, ini tentu harus dikonsultasikan. Nah, yang ketiga adalah tinja patologis. Misalnya apa? Ada lendirnya, lalu ada bercak darahnya. Ya, tapi anaknya nggak ngeden, cuma ada lendirnya dengan bercak darah. Nah, tentu saja ini adalah merupakan salah satu tanda dia kena infeksi disentri. Ya, dari bakteri disentri. Jadi sekali lagi bagus banget Anda bisa meneliti tinja anak Anda, tetapi nggak usah terlalu parno. Nah, kadang-kadang tadi yang kayak Dokter Willy bilang, yang awalnya keluarnya kok hitam, tapi setelah itu kok warnanya jadi kayak coklat kekuningan. Nah, hitam itu biasanya karena tinja lama yang belum keluar-keluar, baru keluar sekarang. Nah, maka warnanya hitam. Gitu ya. Jadi, nah kebanyakan ibu-ibu dia belajar dari Universitas Google, Fakultas YouTube, program studi TikTok. Nah, dia cari tuh tinja hitam apa artinya? Ternyata pendarahan lambung. Nggak lagi bohong.
ya. Nggak semudah itu anak mengalami pendarahan lambung, kanker, apa usus lah, enggak. Makanya bicara dengan orang yang paham, ya. Jangan belajar sendiri, berjuang sendiri, akhirnya apa, nangis sendiri. Silakan Mbak Mawar. Jadi cari tahu tapi jangan terlalu parno ya dok ya, Ya. tetap cari tahu sesuai porsi ya. Baik, mudah-mudahan menjawab tadi yang udah nanya di kolom chat ya. Tadi kami nggak dapat namanya ya. Terus ada pertanyaan lagi dari kolom chat nih. Rame banget sekarang udah 548. Selamat malam, 553. Cepet banget nih kalau ngomongin menyusui nih ya. Pada banyak yang pengen tahu. Oke, cara stimulasi ini aku alami juga waktu itu ya. Waktu awal-awal menyusui ya. Cara menstimulasi ASI setelah melahirkan kalau ASINya belum keluar. Karena itu dikit lagi ngetok tuh suster ke kamar saya nawarin susu formula tuh. Kalau 1 hari nggak keluar gitu ya. Gimana dokter Willy dulu deh cara stimulasinya? Ini pertanyaan ini sering banget ya. Sering banget terjadi di kalangan ibu-ibu. Apalagi misalnya ibu-ibu yang melahirkan dengan operasi ya. Itu kadang-kadang, aduh gimana nih, dan makin dia bertanya ASINya nggak keluar, makin stres gitu, makin stres dia gitu. Dan ini yang justru sebenarnya memicu makin lama makin nggak keluar gitu. Mungkin tadi sudah dijelaskan ada 2 hormon yang penting, ada prolaktin dan oksitosin. Nah, artinya hormon yang timbul kalau ibunya nyaman, senang gitu ya, maka ASI akan gampang keluar. Nah, sebenarnya untuk ibu-ibu yang di awal-awal ASI nggak keluar nggak masalah sebenarnya. Dia kan dirangsang lewat makin sering ada bayi sebenarnya kita bilang bukan mengisap ya, sebenarnya kan kalau bayi minum ASI gitu ya, makin sering dilakukan pengisapan gitu, makin banyak ASI yang diproduksi gitu. Jadi ada itu sudah mekanisme yang diatur. Dan ada mekanisme yang di ASI itu bayi yang baru lahir itu kan ada namanya tuh, kalau ibu-ibu sering ikut kelas menyusui itu ada namanya lemak coklat. Itu bayi bisa bertahan sampai 2-3 hari pun masih bisa bertahan gitu ya. Makanya nggak perlu khawatir, coba sering terus dirangsang, disimulasi, dan jangan lupa pastikan posisi dan perlekatan yang baik. Nah ini penting banget nih. Kalau posisi dan perlekatannya oke, bayinya mencoba mengisap, awal-awal mula-mula sih bayinya mungkin dia kok nggak keluar, tapi lama-lama mungkin di hari-hari itu yang dibutuhkan hanya beberapa mili aja gitu. Dia nggak butuh yang gluk-gluk gitu. Dan itu sesuai dengan kebutuhannya dia. Silakan Dr. Tan tambahkan. Iya, ini loh yang mesti didengerin. Tolong volumenya dikencengin ya. Volumenya dikencengin. Terutama buat yang kalau neneknya lagi ada di sebelah nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, bayi baru lahir itu lambungnya cuman segede jempol. Tolong. Jadi nggak ada cerita yang namanya air susunya mesti segelas. Ya kan? Itu nggak masuk di akal. Ya, dan kita tahu secara fisiologis bahwa air susu ibu baru bisa dibentuk secara sempurna di hari ketiga pasca persalinan. Ya, jadi nggak usah tuh yang sampai teriak-teriak, nangis-nangis segala macam. Nah, itu yang disebut dengan ya karena ibunya tidak belajar gitu loh ya. Jadi, dan kabar baiknya adalah nggak usah khawatir, bayi itu masih punya cadangan energi sampai hari ketiga. Ya, dan jangan terintimidasi. Nah, ini yang saya nggak seneng nih. Begitu keluar rumah sakit, lalu ditimbang, Bu, bayinya turun nih berat badannya. Oh, itu karena ASI gua kurang. Oh, tidak. Bayi keluar dari rumah sakit itu memang turun 10%. Jadi kamu jangan punya lingkaran toksik. Ya, jangan ditakut-takutin orang. Itu tuh akibat itu kalau gak pakai sufor tuh, ASI lu cuma air doang. Nyanyi. Minta dicupin orang ya. Jadi sekali lagi bikin saya gregetan nih. Semua bayi di seluruh dunia ketika pulang dari rumah bersalin hari ketiga, hari keempat memang turun 10%. Itu sebabnya kenapa nenennya 2 jam sekali di awal-awal. Tujuannya adalah supaya dia mengembalikan ke berat badan asli ketika lahir gitu loh. Kenapa 10% bisa turun? Ya tentu saja karena lemaknya hilang, cairan-cairannya hilang dan seterusnya, dan itu wajar banget. Ya, siap. Thank you dok. Tadi banyak ya di kolom komentar. Kayaknya banyak yang merasa relate ya, langsung merasa mengamini situasi mengintimidasi tuh ketika habis melahirkan. Banyak tuh tekanan tuh, makanya tolong keluarga, ayah-ayah, ibu, mertua, saudara-saudara didukung ya, kasih kebahagiaan si ibu yang baru saja melahirkan ini ya, biar ASINya juga lancar keluarnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya, betulkah anak ASI harus mendapat suplementasi besi sejak usia 4 bulan? Dokter Tan dulu deh. Ya, kalau ibunya anemia, itu dia. Makanya ya, dan
kita nggak bisa, nah ini kenapa dikeluarkan oleh IDAI. Karena kita nggak bisa menjamin seluruh ibu di Indonesia itu tidak anemia. Ya, jadi kalau Anda mengatakan bahwa saya adalah kelompok yang beruntung karena saya hamil, saya melahirkan tidak anemia, HB-nya di atas 12, ya nggak semestinya anak harus diberikan suplementasi. Dan ada kata dannya, ketika anak mulai belajar MPASI di usia 6 bulan, itu harus dengan protein hewani yang kaya zat besi. Nah, yang paling kaya itu siapa? Hati ayam. Ya, karena kebutuhan bayi 6 sampai 11 bulan itu zat besinya 11 mg per day tiap hari. Ya, sedangkan yang namanya daging sapi cuma 2,8 mg per 1 on. Lah ini anak mau makan sapi berapa kilo, ya kan? Nah, tetapi hati ayam, nah ini dia, 1 on itu zat besinya 15,8 mg. Jadi Anda bayangin ya, jadi waktu zaman anakku masih kecil, gue nggak peduli. Senin sampai dengan Kamis makan hati ayam tiap hari. Dur, dok nggak bosan? Enggak, orang dia nenen sama gue aja 6 bulan nggak bosan. Matanya nggak ada plafon. Ya, anak bayi nenen 6 bulan aja nggak bosan. Hati ayam nggak bakal bosan. Asal bikinnya benar dan tidak pahit. Nah, nanti hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 dalam minggu itu boleh dikasih telur, kasih ikan, kasih ayam supaya ada variasi protein gitu loh ya. Tetapi jujur ngomong sampai dengan usia 9 bulan paling tidak Anda harus kejar, Anda kebut tentang kecukupan zat besinya. Begitu. Oke. Dokter Willy silahkan melengkapi, Dokter Iya. Willy. Kalau rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tadi sudah sahabat saya sampaikan juga ya. Ada rekomendasi sejak usia 4 bulan diberikan 1 mg per kilogram berat badan per hari gitu ya. Tapi kembali lagi, kenapa hal ini direkomendasikan? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tan, kita nggak bisa tahu di bagian mana nih di wilayah Indonesia yang banyak prevalensi ADB, mereka bilang anemia defisiensi besi gitu ya. Di mana nih gitu. Tapi kalau dengan daerah-daerah yang ADB-nya tinggi, memang sangat direkomendasikan untuk diberikan. Bahkan untuk yang tidak ASI ya, yang tidak ASI malah bisa justru sangat dianjurkan, direkomendasikan pemberian suplementasi zat besi dari usia 4 bulan ya, 1 mg per kilogram berat badan per hari. Tapi itu tadi Dr. Tan sudah menyebutkan Indonesia ini kaya sekali dengan ragam makanan gitu, yang simple, ya simple hati ayam gitu ya. Jadi ayolah gitu ya, kita coba dengan segala hal yang kita punya, kita buat yang terbaik gitu ya. Thank you dokter berdua. Lanjut lagi pertanyaan yang sudah masuk ke kolom DM kita ini. Mudah-mudahan suara aku udah kedengeran ya, agak mendem nih beberapa di kolom komen ya. Tapi yang paling penting adalah jawaban dari narasumber kita yang hebat-hebat ini ya, yang perlu teman-teman semua, ayah bunda sekalian dengerin ya. Nah, pertanyaan berikutnya, menyusui bayi laki-laki di atas 1 tahun membuat dia jadi manja dan jadi tanda kutip anak mami. Gimana dengan pernyataan ini? Kita tanya anak laki dulu, Dokter Willy, silahkan. Waduh, saya nggak enak nih jadinya. Saya kayaknya anak mami nggak ya gitu ya. Tapi memang saya dikasih ASI sampai 2 tahun ya oleh ibu saya. Makanya jadi besar begini sampai sekarang. Ya, sebenarnya nggak. Itu mitos aja. Justru sebenarnya ada penelitian menyebutkan kalau dia dari kecil, dari usia seharusnya diberikan ASI sampai usia 2 tahun atau lebih, dia malah tumbuh jadi anak yang sangat percaya diri, gitu. Percaya diri dan bisa lebih berani menatap masa depan gitu. Istilahnya kayak yang baik-baik, dan itu ada penelitiannya. Dan jadi itu hanya mitos dan tidak benar. Justru malah ASI itu kan membangun bonding, membangun ikatan antara ibu dan anak. Ya, mungkin nggak cuma ibu dan anak, orang tua, ayah juga ya, ketika ayah juga ikut terlibat juga dalam memberikan ASI. Nah, artinya apa? Artinya kita dari awal sudah membangun anak-anak yang pun dengan rasa percaya diri, pasti ke depannya kita yakin nih, anak bakal jadi orang gitu ya. Nggak gampang goyah rasa percaya diri. Begitu. Dokter Tan, silakan. Kalau saya cenderung untuk mengatakan demikian. Kalau Anda memperkirakan bahwa bocah lanang itu nempel sama tete emaknya, lalu kemudian Anda berpikir yang macam-macam, ini kayaknya ada pikiran jorok dari orang dewasanya, gitu loh ya. Bu, punten ya, anak laki, anak perempuan sama aja. Mereka belum punya pikiran tentang masalah seksual. Please deh. Jadi Anda jangan ngebayangin seperti suamimu yang nempel di tetekmu, seperti kayak anakmu nempel di tetekmu. Oh, itu 2 hal yang berbeda.
ya, tolong pikirannya jangan jorok, ya. Anak laki-laki nempel sama nenek mamahnya sampai dengan 2 tahun atau lebih, itu betul banget kata Dokter Willy. Jadi membuat dia punya rasa percaya diri, punya grounding. Nah, karena apa? Kita menyebut, pernah dengar nggak? Ibu pertiwi, betul nggak? Ya, ada kerahiman seorang ibu. So artinya setiap anak yang mau laki mau perempuan, begitu dia punya bonding dengan ibunya, maka dia nggak bakal jadi laki-laki yang dikit-dikit kayak ugal-ugalan gitu. Dia dikit-dikit tanya mamahnya dulu. Bukan berarti anak ini jadi anak di bawah ketek mamahnya. Oh tidak. Nah sekarang tinggal tergantung bagaimana mamahnya menerapkan pola asuh. Nah, kalau mamanya setelah anaknya selesai netek lalu jadi otoriter, ya dikit-dikit mesti tanya mama ya, cari pacar, lihat mama dulu screeningnya, mau cari kerjaan, tanya mama dulu ya. Nah ini namanya bukan soal bonding karena nenen ya, tapi dasar mamahnya aja, itu pola asuhnya nggak bener gitu loh ya. Jadi tolong jangan dikit-dikit nyalain tentang ASI. Ini adalah bicara tentang karakter mamahnya. Itu aja sih, silakan Bu Mawar. Jadi stop kriminalisasi ASI Gender. ya, ibu ya. Terus jangan jadi helikopter parent ya, yang kemana-mana ngider mulu, mau tahu mulu ya. Oke, kita ambil lagi pertanyaan satu dari kolom komen. Tadi kita juga nggak dapet namanya, tapi ini gabungan dari beberapa yang tanya di kolom komen ya dok ya. Cara mengedukasi ibu baru yang stres gara-gara puting tidak menonjol atau dia ndelep ke dalam. Jadi bayi sering rewel karena nggak nemu ya, nggak nemu pusat nyedotnya gitu. Silakan dokter Tan dulu. Makanya kalau kayak begini jangan melakukan edukasi. Ya, apalagi kalau Anda bukan konselor laktasi. Saya aja bukan konselor laktasi, ya kan? Yang konselor laktasi itu anak saya. Jadi kalau saya punya problem kayak begini, saya akan oper ke konselor laktasi. Karena apa? Yang punya kewenangan dan nanti yang ngajarin bagaimana cara nenennya, barangkali mesti dipakein spoit dan sebagainya, itu adalah si konselor laktasi. Karena dia yang paling ngerti. Ya, juga untuk mencegah rasa sakit, rasa nyeri, kenyamanan seorang ibu. Makanya saya selalu bilang berkali-kali sama kalian, hei kalian yang punya problem menyusui, jangan pernah berjuang sendiri. Di luar sana ada konselor laktasi gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik misalnya nih 1 kali konseling 150.000 misal ya kan. Anda 4 kali konseling atau 3 kali konseling, dapatlah misalnya 500.000. Ya Anda ngeluarin 500.000 itu buat sampai anaknya gede, ya kan, dibandingkan akhirnya anaknya kejeblos dengan sufor. Ya, dan itu sampai dengan usia 2 tahun atau 1 tahun itu juta, Bu. Juta gitu loh ya. Bahkan satu bulan itu juta gitu ya. Jadi kalau menurut hemat saya udahlah ke konselor laktasi. Dan kita punya mimpi suatu hari konselor laktasi itu ada di seluruh puskesmas, bahkan mendapat layanan dari BPJS. Bismillah kita cobain aja nanti ya. Oke, saya kembalikan kepada Dr. Will. Iya. Betul sekali. Ingat ibu-ibu ya. Anda tuh gak sendirian, benar banget tuh. Itu benar banget. Waktu istri saya hamil dulu, kami ikut kelas menyusui ya. Dan itu banyak banget kita ketemu dengan orang-orang gitu ya, orang-orang yang siap membantu. Dan betul seperti kata Dokter Tan tadi, ya jangan dengar wah sekitar kita yang penting akhirnya ibunya disalah-salahin tuh gitu. Langsunglah cari orang yang tepat, konselinglah dengan orang yang tepat, yaitu konselor menyusui tadi. Oke, thank you. Tadi di kolom komen ada yang ngomong gini, Dokter Willy, apakah Dokter Willy bisa dibawa ketemu sama mertua? Ini kayaknya dapat sekali mertua, terus tadi Dokter Ongkosnya Willy mahal itu. Kupang ya dok ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Wah udah 600-an ya yang udah gabung. Pertanyaan berikutnya ini tadi di awal juga udah disebut sama Dokter Tan ya bahwa payudara itu tidak punya measuring cup yang sama ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang masuk ke kolom DM kita juga. Payudara saya kecil, apakah cukup buat bayi yang kuat banget nyusunya? Aku ke Dokter Tan dulu. Silahkan Dokter Tan. Gini ya, ukuran, ini lagi-lagi seksis ya. Ukuran payudara itu tidak menjelaskan, tidak menentukan banyaknya ASI yang bisa dihasilkan. Karena payudara itu bisa tete orang seksi gede gitu ya. Itu bisa jadi karena jaringan lemak, tapi bukan kelenjar susu. Ya. Nah, ini dia. Ya, buat apa punya tete gede isinya cuma jaringan lemak, sementara jaringan susunya kecil atau tidak ada, ya kan? Nah, sebaliknya ibu-ibu yang payudaranya kecil, ya, bahkan boleh saya mengatakan payudaranya tuh seperti kayak papan setrikaan dikasih kismis 2. Dikasih telur ceplok, lu bisa kebayang nggak kayak apa? Ya, ternyata itu isinya adalah jaringan kelenjar air susu.
Ya, Anda bisa bayangkan kalau kelenjar air susunya banyak, so itu yang akan menentukan bahwa Anda itu bisa memproduksi ASI dengan cukup. Ya, jadi pertama saya paling nggak suka ada orang minder di luar sana. Apalagi melakukan mom shaming dengan mengatakan, teteh lu kecil apa segala macam, nyanya. Itu berisik aja sih kalau menurut saya. Silakan Dok Will, ayo. Betul, Dokter Tan. Jadi semakin sering ibu menyusui, maka semakin banyak ASI yang diproduksi dan Ya, nggak usah ini ya, nggak usah minder gitu ya. Begitu keluar ASI-nya pasti akan terisi lagi dan seterusnya gitu dan tetap disusui itu aja intinya. Makin sering menyusui, makin produksi ASI akan semakin lancar. Oke, boleh reaksinya teman-teman ya. Love, api-api ya. 628 orang nih. Keren banget. Boleh tepuk tangan dulu ya. Saya jeda tepuk tangan. Dokter berdua boleh minum dulu loh. Aku dapat 2 kali loh minum. Nggak enak nih. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Betulkah ASI itu jadi racun saat saya hamil lagi dan anaknya masih ASI? Jadi hamil lagi, dia lagi ngasih tuh. Apakah ASInya jadi racun buat anak yang lagi dia susuin? Dokter Willy dulu, silakan. Iya, ini istilah racun ini agak-agak gimana ya? Kayak Hmm. terlalu gimana ya Dokter Tan ya, racun gitu. Ini mungkin yang dimaksud adalah kan ada kolostrum ya ketika ASI pertama yang keluar saat bayi lahir ya, dia terima kolostrum. Kolostrum itu memang mengandung laksatif atau zat kayak pencahar gitu, dan itu menyebabkan kadang-kadang kita diare gitu, anak saya diare. Dan biasanya yang terjadi ketika ada selang kakaknya mungkin usia setahun gitu ya, anaknya mungkin adiknya baru lahir. Uh, Sebenarnya agak membingungkan juga ya, karena satu sisi sebenarnya kalau dia menyusui itu memberikan efek kontraseptif juga sebenarnya harusnya ya. Tapi kadang-kadang terjadi juga hal seperti ini dan itu yang terjadi sebenarnya. Jadi bukan racun, tapi memang karena ada zat kolostrum yang memang sifatnya tuh laksatif gitu seperti pencahar yang membantu pengeluaran tinja. Seperti itu aja sebenarnya. Mungkin tambahan Dokter Tan. Oke, Dokter Tan silakan. Yang racun tuh yang ngomong, yang racun tuh yang ngomong. Ayo, bawa sini orangnya, tak rujak lu sini. Oke, jadi gini teman-teman ya. Jadi gini, orang zaman dulu itu kalau mau mengutarakan pendapat, orang zaman dulu ya, kalau mau memberikan wejangan, itu biasanya suka nakut-nakutin. Ya, sama seperti misalnya anak gak boleh makan habis maghrib nanti cacingan. Ini cacingnya masuk lewat mana ya, gitu loh ya. Nah itu sama, ya kan? Ibunya lagi hamil dibilang asinjun. Kamu tahu nggak? Itu karena banyak sekali ibu-ibu yang sedang hamil kalau tapi netein itu bisa menimbulkan kontraksi. Nah, ini ya. Jadi banyak sekali orang yang mengatakan udah berhentiin aja anaknya. Jadi kalau menurut saya begini, selama dan banyak sekali objin yang mengamini ya, banyak objin yang mengalami dokter spesialis kandungan yang mengamini. Mereka mengatakan gak masalah netein asal tidak kontraksi. Itu aja. Ya, jadi dengan catatan bahwa menyusu tidak masalah ketika lagi hamil. Nah, cuma anaknya ini yang lagi nenen, ini mesti dikondisikan supaya kalau bayinya nanti lahir, adiknya lahir, dia nggak jadi sibling rivalry. Jadi nggak kayak apa perseteruan di antara saudara. Ya, jadi kita tidak mengatakan kakaknya ngalah. Perkata ngalah itu tidak boleh harus ada, tetapi bahwa kalau nanti bayinya lahir, kakaknya tuh sudah di atas 18 bulan misalnya ya kan, udahlah fokus aja dimakan, gak usah macem-macem ya. He is okay gitu ya. Untuk anak di atas 1 tahun fokus dimakan itu nggak masalah. Tuh kebutuhan ASI cuma 30% waktu mau tidur malam ya. Jadi sekali lagi kondisikan baik-baik sebab Anda hamil juga 9 bulan 2 minggu dan itu waktu yang sangat panjang untuk bisa berkomunikasi dengan siapa saja termasuk si kakak yang suatu hari nanti akan disapi. Oke. Thank you dokter berdua. Kita closing pertanyaan ya. Pertanyaan penutup nih. Cuma bisa ASI sampai 6 bulan. Ini dari kolom komen juga. Cuma bisa ASI sampai 6 bulan. Apa selanjutnya sufor atau air mineral dengan makanan bergizi seimbang gimana menurut dokter berdua? Dokter Tan dulu, silakan. Saya nggak bisa jawab karena saya tidak tahu kenapa cuma bisa sampai 6 bulan. Ya, sebab kemungkinannya ada berbagai macam. 6 bulan atau ibunya meninggal. Oh, oke, baiklah. Ya, itu tuh cerita lain kan? Itu cerita lain kan? Atau 6 bulan ibunya lagi dapat kerjaan di Arab. Tar dulu, kenapa mesti dapat kerjaan di Arab ya? Misal jadi TKW kan kita nggak tahu itu apa enggak. Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang very tricky yang saya tidak mau jawab. Ya, kalau Anda mengatakan kalau tadi ASINya kurang, seret, oke, artinya Anda lagi berjuang sendiri selama ini. Nah, ini dia.
ya, sebab tidak ada ASI yang kurang. Apalagi kalau bayinya baru 6 bulan, ya. So kurang itu bisa jadi karena ibunya bekerja. Kenapa? Ketika merahnya tidak rutin. Ya, ibu-ibu yang bekerja, tolong ya. Jadi dengan adanya undang-undang yang baru, peraturan pemerintah yang baru, itu mensyaratkan antara lain tempat di mana ada pekerja perempuan yang ada kemungkinan menikah dan punya anak, itu harus mempunyai ruangan laktasi. Ini gue demen banget nih. Ya, jadi semua ibu-ibu yang sedang menyusui itu dijamin haknya untuk memerah air susunya, bahkan menyimpan air susunya di kulkas di tempat dia bekerja dengan cara yang aman. Gitu lah ya. Jadi sekali lagi nggak ada ASI yang kurang, Ibu. Saya bukannya maksain orang ya buat nenenin anak. Tolong jangan dibilang dokter Tan mah ribet. Gue udah nggak bisa, teteh gue udah nggak keluar, lu paksain lagi. Itu kan namanya suatu penekanan, bikin saya jadi insecure. Oke, sebentar. Kita tahu bahwa ASI yang terbaik. Ya, bahkan kalau Anda beli suformu itu, Anda beli sufor, tolong jangan skip ya. Baca di kotak sufornya. Ada tulisan loh. ASI yang terbaik. Nah, kira ketika ASI Anda masih netes, walaupun sedikit, tapi Anda berusaha ingin beli sufor, perasaan hati Anda gimana? Ya, sementara Anda mengatakan, ya tapi gimana gitu loh ya. Sementara Anda bisa membaca bahwa ada tulisan di situ ASI yang terbaik. Jadi, barangkali perjuangan Anda is not enough. Pijat laktasi, minum ASI-ASI booster, justru yang Anda perlu pergi adalah ke konselor laktasi. Itu yang Anda lupa. Yang lebih murah daripada ASI booster, yang lebih murah daripada pijet-pijet itu gitu loh ya. Akhirnya pijet-pijet nggak ada gunanya. Silakan Dokter Will, terakhir kita. Siap. Iya, iya bener ya. Aduh, sayang banget. Kenapa sih harus bisa sampai 6 bulan gitu? Sayang banget ya. Padahal rekomendasinya kan disusui terus sampai 2 tahun atau lebih. Gitu. Dan jangan lupa, ketika ASI setelah 6 bulan kan ada MPASI. Gitu. MPASI ini kadang-kadang suka salah persepsi, dikira makanan pengganti ASI. Padahal sebenarnya enggak. MPASI ini kan makanan pendamping ASI. Gitu. Nah, ini yang harus ditegaskan lagi ke ibu-ibu nih. Artinya jangan kita menyerah gitu, gampang menyerah. Banyak orang di luar sana yang bisa membantu. Tapi konselor laktasi ya, konselor menyusui itu bisa menolong kita dan lebih murah dibandingkan dengan kalau kita hitung-hitungan tadi ya, hitungan susu formula dan lain-lain. Betul. Oke, langsung aja closing statement nih, karena kita mendekati jam 8, Dokter Willy dulu, habis itu Dokter Tan. Closing statement untuk pekan ASI sedunia ini, hubungannya dengan menyusui. Silakan. Iya, pekan menyusui dunia. Dibilang pekan menyusui dunia. Ini kita peringati setiap tahun gitu. Dan sering berbarengan dengan Hari Anak gitu. Hari Anak kita temanya Anak Terlindungi Indonesia Maju. Gitu. Artinya apa? Ini dengan kita memberikan ASI eksklusif, kemudian lanjut MPASI, ASI lanjut sampai 2 tahun atau lebih, dan sebelumnya, jangan lupa, sebelum dari ASI eksklusif adalah inisiasi menyusui dini. Nah, itu adalah cara kita untuk membuat anak terlindungi. Nah, ini yang penting banget nih. Dan itu kadang-kadang orang tua nggak ngerti. Dan banyak sekali saat ini yang menggoda kita, menggoda ibu-ibu. Wah, mengatakan, sufor ini bagus, mengandung ini. Yang padahal sebenarnya dalam ASI, zat-zat itu semua terkandung dalam ASI. Gitu. Jadi, artinya jangan minder, jangan rendah diri dengan kita memberikan ASI, itu kita melindungi anak kita. Gitu. Dan jangan lupa, Anda tidak sendirian. Mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, suami, gitu ya, mertua, ibu, yang lain-lain lah, gitu. Berperan dalam mendukung ibu, mendukung keberhasilan menyusui. Oke, silakan Dokter Tan. Menyusui adalah hak seorang ibu. Dan air susu ibu adalah hak seorang anak. Itu aja. Yeay, mantap banget. Terima kasih Dokter Tan, Dokter Willy, dan terima kasih teman-teman yang udah menyimak ya IG Live kita malam hari ini. Kalau aku bisa merangkum ya dari diskusi hari ini sama lah ya dengan peribahasa ya, atau yang selalu kita dengar di mana-mana ya. It takes a village to raise a child. Jadi butuh semua orang terlibat untuk menyusui ini. Bukan cuma ibunya ya, tapi ayahnya juga. Udah gitu ibu, mertua, saudara, dan lingkungan sekitar ya. Jadi perlu dukungan banyak pihak. Dan masih dalam rangka Indonesia dapat emas pertama nih di Olimpiade ya. Panjat tebing ya, kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Kalau kita semakin sadar ya bahwa semua ibu berhak menyusui, semua anak berhak mendapatkan ASI ya, kita
yakin dan percaya bisa meraih Indonesia Emas 2045. Terima kasih teman-teman semua. Tadi ada yang bilang masih kurang, jangan lupa tungguin IG Live Wahana Visi Indonesia berikutnya. Dokter Tan, thank you. Dokter Lili, thank you. Saya Mawar. Sampai Terima ketemu. kasih, Dadah, Dokter jaga baik-baik. Tan, Siap, Kamawar. dadah. Terima kasih.